Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Drainase dan Pengendalian Banjir. Dengan kode mata kuliahnya adalah BA 13105. Perkenalkan, nama saya Inger Awis Karing Bumi STMT selaku dosen pada mata kuliah ini. Sebelum kita mulai kuliahan, baiknya kita mengenal dulu mata kuliah ini itu seperti apa. Kita akan mulai lihat dari deskripsi mata kuliahnya terlebih dahulu. Yang pertama, mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktik yang nantinya akan membekali mahasiswa tentang rekayasa sungai, drainase, dan juga pengendalian banjir. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah kekhususan, jadi hanya ada di Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Air, khususnya di semester 5, dengan pembelajarannya adalah 1 SKS teori dan 3 SKS praktek. Selama kita belajar mata kuliah ini, kita akan belajar beberapa hal, mulai dari sistem drainase, saluran dan bangunan drainasenya. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana kriteria, perancangan, dan cara perhitungan dari beban drainase tersebut. Selanjutnya, kita belajar juga pengoperasian dan pemeliharaan saluran dan bangunan drainase. Supaya apa? Supaya nanti bangunan drainase itu bisa berfungsi dalam jangka waktu yang panjang, bukan hanya sesaat. Nah, tidak hanya drainase, kita juga belajar tentang definisi, penyebab, dan proses mekanisme peristiwa banjir, serta peta resiko pengelolaan banjir, serta yang terpenting adalah bagaimana mitigasi, baik secara struktural maupun non-struktural dalam pengendalian banjir itu. Nah, nanti kita akan mempelajari drainase dan juga banjir dalam waktu 1 semester ini. Nah, mata kuliah ini mendukung CPL pembelajaran. Yang pertama adalah untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, kita diharapkan dapat memahami konsep teoritis, sains rekayasa, prinsip rekayasa, dan metode perancangan rekayasa dalam pelaksanaan, pengawasan, perawatan, perbaikan komponen bangunan air dalam skala terbatas secara mendalam. Yang ketiga, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik sebelum maupun yang sudah baku. Dan yang terakhir yaitu mampu menyelesaikan masalah teknologi bangunan air skala terbatas dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, dan lingkungan, serta kemampuan analisa hidrologi untuk mendukung proses perancangan dan pelaksanaan konstruksi bangunan air ini. Nah, dari CPL tadi, kemudian kita menurunkan untuk mata kuliah drainase dan pengendalian banjir ini, kita apa saja sih yang harus dicapai? Yang diharapkan tercapai pada akhir perkuliahan nanti adalah yang pertama, mahasiswa mampu membuat rancangan desain dan operasi pemeliharaan bangunan drainase itu sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan sistem pengendalian banjir suatu kawasan. Jadi di sini kita belajar secara proses utuh ya, mulai dari perencanaan, kemudian kita desain, kemudian terakhirnya adalah kita membuat rencana operasi dan pemeliharaannya. Nah, bahan utama pelajarannya apa? Bahan pustaka utamanya tentu modul ajar mata kuliah drainase dan pengendalian banjir tahun 2024 dan 2025. Modul ini sudah kita sesuaikan dengan materi kita perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selain itu, untuk referensi penunjangnya bisa dicek sendiri di perpustakaan maupun jurnal-jurnal yang sekiranya berkaitan dengan mata kuliah drainase dan pengendalian banjir ini. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri itu memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu hidrologi dan hidrolika. Sehingga di mata kuliah ini kita akan banyak belajar nih, kembali mengulik tentang hidrologi dan hidrolika pada suatu kawasan terbatas. Nah, kalau kegiatan perkuliahannya apa saja? Kegiatannya nanti terdiri dari 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Jadi untuk teorinya nanti total ada 14 pertemuan, ditambah 1 UTS dan 1 UAS-nya. Metode pembelajarannya itu menggunakan blended learning, jadi kita tidak hanya tatap muka di kelas, tapi juga ada pembelajaran mandiri, small group discussion, kemudian ada tugas terstruktur dan sebagainya. Sehingga diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar secara optimal pada mata kuliah ini. Nah, kemudian kalau untuk komponen penilaiannya kurang lebih terdiri dari 4 komponen penilaian, yaitu UTS, UAS, aktivitas partisipatif, dan juga praktikum.
Karena mata kuliah ini lebih besar komponen praktikumnya, yaitu 3 SKS, maka di sini dari nilai praktikumnya itu mencapai 40% sendiri. Kemudian untuk nilai UTS dan UASnya itu 25%, serta aktivitas partisipatif adalah 10%. Sehingga total komponen nilainya adalah 10%. Nah, masing-masing nilai ini nanti akan memiliki rubrik penilaian tersendiri yang akan dibahas lebih lanjut pada kontrak perkuliahan. Nah, selain itu apalagi yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah kontrak kuliah ini. Kontrak kuliah ini, ya satu hal yang saya tekankan yaitu terkait dengan plagiasi. Jadi silahkan untuk berhati-hati ya, untuk jangan sampai melakukan plagiasi, baik dalam pengerjaan tugas maupun jawaban UTS ataupun UAS. Karena kalau nanti ketahuan plagiasi, maka nilai hasil tugas tersebut atau ujian itu tidak diberi nilai, sehingga harus melakukan pengulangan tugas atau ujiannya. Nah, kalau ketentuan lainnya nanti kita mengikuti peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Pekerjaan Umum, seperti peraturan terkait kehadiran, keterlambatan, dan sebagainya. Nah, ini untuk gambaran perkuliahannya. Kita lanjut untuk kegiatan perkuliahannya. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, hari ini kita kembali lagi kuliah di Drainase dan Pengendalian Banjir. Dengan temanya kali ini kita akan membahas tentang definisi, mekanisme, dan penyebab dari banjir itu sendiri. Jadi kalau kemarin sebelum UTS kita belajar mengenai drainase, setelah UTS ini kita belajar mengenai yang pengendalian banjirnya. Jadi kita perlu tahu dulu banjir itu sebetulnya apa sih dan bagaimana nanti cara kita untuk menanggulangi masalah banjir ini. Nah, apa saja yang dipelajari nanti di hari ini? Kita akan belajar tentang definisi dan mekanisme banjir, kemudian penyebab banjir, dan juga kejadian banjir. Sebelumnya ada yang udah pernah mengalami banjir? Ya, kalau tinggal di sekitar kampus ini pasti mengalami banjir. Karena kebetulan memang ada beberapa titik-titik yang sering terjadi banjir. Tapi apa ya itu banjir atau hanya genangan? Kita cek dari definisinya ya. Nah, kalau secara definisi, banjir itu adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume airnya meningkat. Atau definisi lain dari peraturan Dirjen SDA, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan, itu adalah debit aliran sungai yang secara relatif itu lebih besar dari biasanya akibat hujan yang turun di hulu atau suatu tempat tertentu secara terus-menerus. Sehingga air limpasannya itu tidak mampu ditampung oleh alur atau palung sungai, sehingga dia melimpas keluar dan terjadilah genangan banjir itu. Definisi lain yaitu suatu kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuang atau terhambatnya aliran air dari saluran pembuang tersebut. Jadi kalau secara definisi ini ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama, banjir itu adalah terbenamnya daratan yang biasanya tidak terjadi banjir. Jadi kalau ada kawasan biasanya normal ya, kering, bisa dilewati, tiba-tiba waktu hujan dia ada air, berarti bisa dikatakan dia terjadi banjir secara KBBI. Atau kalau dia di dekat sungai, kemudian sungainya tuh sudah tidak mampu menampung air, maka dia akan melewati tanggul dan melimpas. Itu juga bisa disebut sebagai banjir. Dan yang terakhir adalah karena adanya hambatan aliran air di dalam saluran pembuang itu. Jadi kan kita pasti sering dengar ya ada sumbatan di saluran-saluran gitu kan. Makanya ada pekerjaan normalisasi sungai atau rehabilitasi sungai. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk meminimalisir adanya hambatan aliran ini. Sehingga kalau terjadi hujan itu nantinya tidak terjadi banjir. Nah, selanjutnya kalau secara PU sendiri sebetulnya banjir itu ada kriterianya, yaitu kejadiannya itu lebih dari 24 jam. Jadi kalau hujan terus ada genangan cuma 5 menit, itu bukan banjir ya namanya ya, itu hujan lokal. Selain dari waktu, ada juga ketentuannya, yaitu tingginya lebih dari 40 cm. Serta harus membuat masyarakat mengungsi dalam skala besar. Cakupannya luas lebih dari 100 meter. Ini adalah definisi dari banjir.
Nah, kalau tidak memenuhi definisi ini apa? Itu dinamakan dengan yang namanya genangan. Jadi di sini kejadiannya kurang dari 24 jam, ketinggiannya kurang dari 40 cm, dan cakupan wilayahnya itu kurang dari 100 meter. Nah, berarti kalau dari definisi ini, misal di dekat kantor kita di terowongan USM ada banjir, tapi hanya terjadi pada saat hujan, itu termasuknya banjir atau genangan? Genangan ya, karena kejadiannya kurang dari 24 jam. Tapi memang ada fase-fase tertentu juga, genangan tuh tidak surut-surut sehingga dia menjadi banjir. Nah, penyebabnya apa? Bisa jadi karena ada luapan air sungai, hujan lokal, dan juga banjirop. Nah, yang sering terjadi paling lama adalah yang banjirop ini. Ya, jadi banjir itu ada beberapa. Banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai namanya adalah banjir kiriman. Misal kalau kita di Semarang, berarti daerah Ungaran itu hujan, kemudian daerah Semarang bawah tenggelam, di Kaligawe tenggelam, itu merupakan banjir akibat kiriman, banjir kiriman. Selanjutnya kalau banjir hujan lokal itu berarti ya hujan daerah tersebut, maka menyebabkan banjir di sekitar area tersebut, namanya banjir hujan lokal. Kalau rob itu dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga hanya terjadi di daerah pesisir pantai. Nah, kemudian kalau permasalahan banjir itu seperti apa? Di daerah banjir ada yang namanya alur sungai atau palung sungai, dan ada yang namanya garis sempadan dan juga dataran banjir atau floodplain. Nah, pada musim-musim kemarau atau normal, umumnya air itu hanya mengalir pada sungai-sungai tersebut, pada bagian yang warnanya biru tua ini. Nah, namun sebetulnya area di sekitarnya itu adalah dataran banjir. Ini contoh paling gampangnya itu di daerah Purwodadi, itu ya. Kayak kemarin ada Sungai Tuntang meluap, itu dia membanjirinya sampai area floodplain-nya, sampai ke area sawah-sawahnya. Dan setelah sawah itu baru ada tanggul dan baru pemukiman. Nah, cuman kebanyakan permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak orang yang tidak menyadari apa itu floodplain itu atau genangan banjir, sehingga area yang seharusnya itu menjadi tempat bersandar air ketika dia banjir justru menjadi rumah-rumah seperti ini. Dampaknya apa? Nanti kalau banjir pasti mereka adalah yang pertama terdampak dari banjir itu sendiri. Kan pasti sering ya ada wisata pinggir kali gitu kan, atau hotel vibes-nya sungai, itu kan banyak ya. Nah, itu sebetulnya tidak aman secara banjir gitu. Jadi kalau beli rumah jangan beli di daerah-daerah seperti ini, saran saya gitu. Nah, kalau proses terjadinya masalah banjir itu apa saja? Sebetulnya banjir itu merupakan masalah multisektor. Jadi dia dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari kondisi alam, peristiwa dinamis, dan juga kegiatan manusia. Kalau dari alam contohnya apa? Ada geografi, topografi, dan geometri alur sungai. Kalau ini sifatnya bisa kita rubah dengan melakukan rekayasa alam. Misal, kondisi topografinya curam atau topografinya datar. Kira-kira relatif mudah banjir yang mana? Yang curam atau yang datar? Mudah banjir yang datar. Kalau curam kan airnya relatif cepat mengalir, gitu ya. Cuman kan bagaimana kita merubah topografi suatu kawasan, itu kan agak sedikit butuh anggaran besar ya, gitu. Nah, kemudian secara geometri juga, biasanya banjir itu terjadi pada area yang bermeandering atau area yang berkelok-kelok. Dia lebih rawan terhadap terjadi banjir dibandingkan area yang lurus. Itu. Nah, kemudian kalau dari dinamisnya apa aja? Ada curah hujan, kemudian ada pasang surut air laut, amblesan tanah, dan juga yang sekarang baru viral yaitu terkait perubahan iklim. Jadi kalau kita lihat misal di bulan-bulan Mei ini, itu seharusnya kan sudah masuk kemarau ya, cuman kita lihat kadang masih terjadi hujan, padahal seharusnya kemarau. Nah, itu diduga merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim itu.
Nah, selain dari dua faktor alam tadi, ada juga faktor manusianya yang juga turut andil dalam mempengaruhi kejadian banjir tersebut. Contohnya apa? Pembudidayaan dataran banjir. Ini contohnya dengan dibuat tadi perumahan bisa, atau dibuat tambak-tambak. Jadi tambak itu sebetulnya dia menghasilkan sedimentasi yang cukup tinggi, sehingga nanti dasar sungainya itu akan semakin dangkal. Kalau dasar sungainya dangkal, maka air akan mencari tempat lain untuk dia mengalir. Nah, itu juga nanti kaitannya dengan tata ruang dan peruntukan dataran banjir. Jadi idealnya dalam suatu kota itu ada penataan kawasan. Mungkin dari Bapeda, Bappenas, itu mereka menata kawasan mana yang konservasi, kawasan mana pemukiman dan sebagainya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga stabilitas dari lahan-lahan tersebut supaya air itu tetap memiliki tempat untuk mengalir. Kemudian ada juga drainase tidak berwawasan lingkungan, bangunan sungainya saling silang, OP yang kurang, dan sebagainya. Nah, kombinasi dari berbagai faktor inilah yang dapat meningkatkan dan juga dapat mengurangi peristiwa banjir itu sendiri. Bagaimana cara mengurangi atau meningkatkannya? Itu tergantung dari hal-hal yang kita lakukan. Apakah hal yang kita lakukan itu justru mempercepat terjadinya banjir atau memperlambat? Gitu. Nah, permasalahannya apa sih? Kenapa sih kita tuh harus bicara banjir? Yang pertama, pasti kaitannya dengan ini, jumlah air. Air itu mengalami masalah apa saja? Yang pertama, dari alih fungsi lahan dan degradasi lahan. Dari sini, jika terjadi alih fungsi lahan, maka resapan air berkurang, runoff-nya bertambah. Kemudian ada eksploitasi sumber daya alam, terutama air yang berlebihan, perubahan iklim, dan juga peningkatan jumlah penduduk. Sehingga air ini kalau jumlahnya berlebihan, dia dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tapi kalau jumlahnya terlalu kecil, itu dia menyebabkan bencana juga seperti kekeringan. Selain dari jumlah, kita juga perlu tahu dari kualitas airnya. Kalau airnya terlalu kotor, kita juga tidak bisa menggunakannya. Gitu. Nah, bagaimana cara permasalahannya itu? Itu ada kecenderungan pemanfaatan zona di sekitar sungainya yang didesak oleh kepentingan manusia, khususnya di wilayah perkotaan. Seperti kita tahu kan jumlah penduduk itu semakin meningkat, sedangkan ketersediaan air itu relatif tetap, sehingga pasti kebutuhan untuk rumah itu makin meningkat ya, sehingga akhirnya daerah-daerah di sekitar sungai pun itu menjadi lokasi strategis untuk mendirikan rumah ataupun sebagainya. Kemudian dari sungainya sendiri, itu kebanyakan sungai saat ini sudah mengalami penurunan fungsi berupa penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran. Sehingga bahkan pada beberapa tempat sungai tersebut tuh berubah menjadi tempat pembuangan air limbah dan sampah, sehingga kualitasnya juga menurun. Itu. Nah, itu nanti kalau seumpama air sungai tercemar, kemudian dia terjadi banjir, itu akan lebih berbahaya karena dia tidak hanya mengalirkan air ketika banjir, tapi juga limbah-limbah yang ada dalam air tersebut. Makanya kalau banjir tuh ada yang sakit gatal-gatal atau penyakit-penyakit lain, itu umumnya karena zat-zat pencemar yang ada di air tersebut. Nah, kemudian dari segi pewenang, dari Dirjen SDA sendiri, itu pewenangnya hanya sebatas pada penanganan sungai dan drainase utama perkotaan. Sehingga untuk menangani banjir ini, sebetulnya diperlukan sinergi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat tempatnya. Nah, ini adalah contoh video mengenai pengendalian das. Ini pada saat awal bisa kita lihat ya, ini daerah atas. Ini masih ada sudah ada rumah-rumahnya. Jadi atasnya harusnya kan hutan ya biasanya ya. Digunakan rumah-rumah. Kemudian ini adalah daerah lautnya. Ini muara sungainya. Kita lihat kira-kira apa yang terjadi dengan tata ruang seperti ini. Nah, ketika ada hujan lebat di area atas, maka di sini kawasan ini akan sangat berpotensi terjadi erosi dan juga tanah longsor. Erosinya bagaimana? Kalau di sisi tebing yang curam, dia bisa saja langsung runtuh ke bawah, sehingga
mengganggu fasilitas umum yang ada di pemukiman ini. Kemudian dari aliran air, maka sedimen ini akan masuk, erosi ini akan masuk ke sungai-sungai, dan dia nantinya akan mengendap di muara sungainya, karena daerah ini yang biasanya paling datar ya, paling datar sehingga menjadi tempat pengendapan sedimen. Nah, dampaknya apa kalau di sungainya sudah ada pendangkalan? Maka genangan banjirnya akan meluas sehingga mencapai pada kawasan-kawasan lain yang sebelumnya itu tidak tergenangi. Nah, peristiwa ini yang paling berbahaya adalah jika terjadinya berupa banjir bandang. Karena jarak dari atas sampai ke bawah itu belum tentu sama, bisa jadi cepat. Nah, kalau terjadi tiba-tiba, evakuasi masyarakatnya pasti lebih butuh effort gitu. Nah, dampak lainnya apa? Dampak lainnya nanti ketika musim maka akan menyebabkan peresapan air berkurang karena sudah dijadikan perumahan-perumahan, sehingga nanti dampaknya muka air tanah itu turun karena input air yang masuk ke dalam tanah juga berkurang, sehingga nanti mata-mata air pun ini juga akan mengalami kekeringan karena airnya lebih banyak mengalir melalui runoff dibandingkan infiltrasi. Nah, kemudian kalau yang di daerah pesisir itu memungkinkan terjadinya infiltrasi air laut karena air tanahnya kosong nih, sehingga pori-pori tersebut akan diisi oleh air laut yang masuk ke dalam tanah. Nah, penyebab banjirnya itu apa? Secara umum ada dua kategori. Yang pertama adalah sebab-sebab alami dan tindakan manusia. Ini menurut Robert Kodowati di bukunya yaitu terkait banjir. Nah, kalau alami apa? Alami tentu tidak bisa kita kontrol ya, seperti pasang surut air laut, curah hujan, itu merupakan faktor alam yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian ada erosi dan sedimentasi, serta fisiografi atau kondisi fisik dari sungai tersebut. Jadi kondisi sungai itu sangat mempengaruhi ya, ini dalam arti cepat alirannya, bagaimana muatan sedimennya, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dari sungainya. Nah, dari sebab manusianya apa? Ada berbagai faktor, contohnya berkurangnya daerah resapan akibat penebangan hutan atau pembuatan tutupan lahan. Kemudian ada kawasan kumuh di sekitar sungai yang mengurangi dari luas sungai itu sendiri, atau tadi menggunakan floodplain area, gitu juga bisa. Sehingga nanti kalau terjadi banjir, maka akan berubah hidrograf banjirnya. Jadi misal dengan kondisi before seperti ini, di mana masih ada tutupan lahannya berupa vegetasi, rumahnya sedikit, ada rawa juga. Kemudian di sini baru sungainya. Ketika hujan seperti ini, maka dia untuk mencapai peak hour hujan atau peak discharge-nya, puncak hujan itu dia membutuhkan waktu lebih lama. Karena air akan lebih banyak meresap ke dalam tanah dibandingkan dia mengalir menjadi runoff. Tapi ketika kita tutup area ini menjadi area pemukiman atau jalan seperti yang digambar di bawah, maka air itu akan sulit untuk meresap ke tanah dan lebih mudah menjadi runoff. Sehingga debit banjirnya akan menjadi lebih cepat tercapai dan juga lebih besar karena airnya yang mengalir itu menjadi lebih besar. Sehingga perbandingannya kurang lebih seperti ini, before yang warna hijau dan afternya adalah yang warna biru. Nah, selain itu apa lagi? Ada masalah sampah, kemudian ada bendung dan bangunan lain ya. Kalau ini cenderung relatif positif karena fungsinya untuk menahan air. Nah, kemudian faktor lainnya kerusakan pengendalian banjir, perencanaan sistem yang tidak tepat gitu. Jadi meskipun kita sudah merencanakan bendung, tanggul dan sebagainya, bisa jadi perencanaan itu tidak tepat sehingga nantinya justru menimbulkan bencana seperti ini. Nah, dampaknya apa? Dampaknya bisa berupa dampak primer, sekunder, dan juga jangka panjang. Nah, dampak inilah yang nanti perlu kita mitigasi. Jadi bagaimana kita menangani dampak primer, dampak sekunder, dan juga dampak jangka panjangnya. Untuk dampak primernya, di sini kita akan banjir tersebut mampu merusak berbagai jenis struktur, termasuk jalan, jembatan, mobil, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan kalau sekundernya, ini kalau masyarakat sudah mengungsi ya, itu ada kekurangan air bersih, penyakit,
persediaan makanan dan sebagainya. Nah, kalau ternyata banjirnya tidak kunjung surut lagi bagaimana? Maka itu akan menyebabkan gangguan ekonomi karena masyarakat yang harusnya bisa bekerja menjadi tidak bisa bekerja karena jalannya tidak bisa diakses dan sebagainya. Oke. Itu mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.